Interpretasi objek pada citra. Yang pertama ada tekstur, merupakan frekuensi perubahan rona yang menimbulkan kesan visual yang ditimbulkan sehingga dari permukaan yang kasar atau halus benda tersebut dapat dirasakan. Ini bergantung pada ukuran, bentuk, pola, dan bayangan. Tekstur pada peta dapat dilihat melalui interpretasi citra. Contoh, permukaan tersebut terlihat kasar dikarenakan banyaknya gedung-gedung dan rumah-rumah warga. 2. Ukuran. Ini bergantung pada skala dan resolusi gambar atau foto. Fitur yang lebih kecil akan dengan mudah menjorok ke dalam gambar atau foto berskala besar. Ukuran merupakan atribut objek yang bisa berupa jarak, luas, volume lereng, ketinggian tempat, dan kemiringan. Contoh, Jakarta Utara memiliki lapangan Ingup Muara Angker sebesar 12.500 meter persegi dan luas ukuran kota Jakarta Utara dengan luas 142,20 km persegi. 3. Situs. Situs mengacu pada posisi topografi di bumi. Situs juga bisa diartikan sebagai kedudukan suatu objek terhadap objek lain yang saling berkaitan di sekitarnya. Contoh, ada dunia fantasi yang biasa disebut dengan Dufan dan Pantai Ancol yang saling berkaitan karena satu wilayah tempat wisata. 4. Rona atau warna. Rona pada citra mengacu pada terang atau gelap relatif suatu objek. Variasi rona disebabkan oleh karakter refleksi, emisi, transmisi, atau absorpsi suatu objek. Contoh, pasir pantai Ancol akan merefleksikan warna putih, sedangkan tanah yang basah akan merefleksikan warna kehitaman. 5. Pola merupakan pengaturan spasial suatu objek menjadi bentuk berulang yang khas. Ini dapat dengan mudah dijelaskan melalui pola. Juga bisa diartikan sebagai susunan keruangan merupakan ciri bagi beberapa objek ilmiah. Contoh, pola di Jakarta Utara memiliki pola dendritik karena terdapat di daerah datar, plato, atau pantai, dikarenakan Jakarta Utara memiliki pantai Ancol. 6. Bentuk. Bentuk ciri objek alamiah atau buatan manusia seringkali memiliki bentuk yang begitu khas. Objek pastilah memiliki suatu bentuk yang dapat dideskripsikan oleh para peneliti untuk penelitiannya. Contoh, bentuk masjid bisa dilihat dari adanya kubah, sedangkan bentuk jalan adalah lurus dengan berbagai percabangan. 7. Asosiasi. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa ialah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Karena adanya keterkaitan tersebut, terlihat suatu objek pada citra seringkali menjadi petunjuk adanya objek lain. Contoh, taman wisata yang memiliki asosiasi dengan lahan parkir yang sangat luas. Data Jakarta Utara. 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk kota administrasi Jakarta Utara di tahun 2018 sebanyak 1,7 juta jiwa, di tahun 2019 sebanyak 1,8 juta jiwa, di tahun 2020 sebanyak 1,84 sekian juta jiwa. Kedua, ada karakteristik penduduk. Jumlah penduduk kota Jakarta Utara di tahun 2021 sebanyak 1,8 juta jiwa dengan perbandingan 939 jenis kelamin laki-laki dan sebanyak 924 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 12,7 jiwa per kilometer persegi. Karakteristik lainnya adalah yang tinggal di pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan atau pedagang. Yang ketiga, sosial budaya penduduk. Suku Betawi adalah asli Jakarta. Yang terakhir, penggunaan lahan di Jakarta Utara mayoritas adalah kawasan pemukiman, taman, mangrove, pertanian, sungai, tambak, danau, lahan terbuka, lahan terbangun, dan RTH. Masih banyak bangunan lainnya di Jakarta Utara yang sudah dibangun dengan gedung-gedung tinggi serta banyaknya kawasan wisata di daerah tersebut. Meningkatnya perkembangan lahan industri dan perdagangan di wilayah Jakarta menyebabkan lahan permukiman di wilayah pesisir seperti pesisir Jakarta Utara semakin meningkat dan akan mengancam lahan-lahan tersebut berubah ke fungsi lahan lainnya. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam Rencana Umum Tata Ruang Jakarta, telah dikembangkan wilayah pesisir sebagai wilayah pusat tata kawasan industri yang dinilai memiliki potensi dan nilai strategis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum